welcome back to my channel. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang nonton video aku, jangan lupa kalian bisa dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Kalian juga bisa share video aku ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang perbedaan surat dakwaan dan juga surat tuntutan. Karena dulu pas aku semester 6 atau enggak 7 gitu ya, aku kan sempat magang di Kejaksaan Kabupaten. Nah ini tuh kayaknya terdengarnya simple dan mudah dipahami. Ternyata pada realitanya aku pas ditanyain itu, aku kayak tiktok gitu, kayak apa ya bedanya gitu loh. Jadi mungkin kebanyakan mahasiswa itu kalau misalkan memang nggak terjun langsung atau misalkan nggak menerapkan langsung, nggak membaca langsung, itu seringkali tertukar mana surat dakwaan, mana surat tuntutan. Nah, jadi kali ini aku mau ngajak kalian untuk sharing tentang perbedaan surat dakwaan dan juga surat tuntutan. Mungkin teman-teman sekarang masih ada yang bingung nih tentang surat dakwaan dan juga surat tuntutan, atau misalkan teman-teman yang masih kuliah di semester 6 atau enggak 7, kalian kalau misalkan bingung antara perbedaan itu, kalian tonton video aku sampai selesai ya. Oke? Oke guys, jadi surat dakwaan itu adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum atau jaksa yang dilampirkan pada waktu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Dengan adanya tindak pidana yang memenuhi unsur pasal-pasal tertentu, itu adalah sebagai dasar pembuatan surat dakwaan. Nah, kemudian di dalam surat dakwaan nanti akan dijelaskan tentang siapa pelaku pidana, kemudian di mana dia melakukan tindak pidana, kemudian gimana cara mereka melakukan tindak pidana itu, dan barang bukti apa yang telah ditemukan. Jadi di situ akan dijelaskan mengenai waktu, kemudian hari, tanggal berapa, di mana tempat kejadiannya, apa barang bukti yang ditemukan. Nah, jika semuanya sudah memenuhi, maka di situ akan terdapat pasal-pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Oke, kemudian lanjut ke surat tuntutan ya. Jadi, surat tuntutan itu adalah surat yang dibuat oleh jaksa atau penuntut umum setelah dilalui proses pembuktian di persidangan. Surat tuntutan dibuat setelah proses pembuktian di persidangan karena di dalam surat tuntutan memuat fakta-fakta hukum. Fakta hukum tersebut adalah dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang dihadirkan, kemudian keterangan terdakwa, dan juga barang bukti. Setelah adanya fakta-fakta di persidangan, kemudian ada analisis fakta. Fakta-fakta yang dianalisis adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang dihadirkan, keterangan terdakwa, barang bukti, dan juga petunjuk. Oke, lanjut. Setelah adanya analisis fakta, kemudian ada analisis yuridis. Apa saja yang ada di dalam analisis yuridis tersebut, mulai dari model dakwaan, dari dakwaan tunggal maupun alternatif, kemudian unsur-unsur delik yang ada di dalam dakwaan tersebut. Kemudian dibuktikan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian analisis surat atau bukti yang sah dan analisis penahanan untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana. Kemudian di dalam surat tuntutan juga terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa dan juga hal-hal yang memberatkan terdakwa. Yang terakhir adalah tuntutan, di mana jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan. Oke guys, jadi gimana nih? Udah jelas belum? Ada yang masih bingung nggak tentang surat dakwaan dan juga surat tuntutan? Kayaknya kalian sudah paham nih ya dari penjelasan aku. Itu sangat mudah sih kalau misalkan kalian menerapkan teori surat dakwaan dan juga surat tuntutan. Oke teman-teman, jadi semoga bermanfaat dan see you next video ya. Bye-bye.